Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat sekalian, dimanapun saja Anda semua berada, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan kita kali ini, insya Allah saya akan membagikan sebuah faidah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita segera terlepas dari beban penderitaan yang tengah mendera kita. Insya Allah dengan barokah bacaan tersebut, semua penderitaan akan hilang, semua penyakit akan sembuh, segala kesusahan akan sirna atas izin serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun tentang bacaan yang dimaksud adalah satu bait dari Nazm Jalal Jalud yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fakun ya ilahi kashifad durri wal bala bihayyin jala hammi bihallin bihal halat. Nah, ini adalah salah satu bait dari Nazm Jalal Jalud. Kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka insya Allah kurang lebihnya sebagai berikut. Fakun ya ilahi kashifad durri wal bala. Semoga engkau, wahai Tuhanku, berkenan untuk menghilangkan kemudaratan dan bencana yang melanda. Seperti penyakit yang melanda, atau hutang yang menjerat kita, atau kesusahan-kesusahan lain yang membuat batin kita menderita. Bihayyin jala hammi. Dengan barokahnya lafaz hayyin, jadi hilanglah kesusahanku. Bihallin bihal halat. Juga dengan barokahnya lafaz halin dan lafaz hal halat. Ini adalah 3 asma dari Asmaul Husna dalam bahasa Suryani. Semoga dengan barokahnya lafaz hayyin, lafaz halin dan lafaz hal halat, segala kesusahanku engkau hilangkan ya Allah, begitu maksudnya. Hayyin itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab adalah al-kafi, zat yang mencukupi. Halin adalah al-wadud, zat yang penuh cinta. Dan hal-halat adalah al-basitu, zat yang memberikan kejembaran atau yang menjembarkan. Itu antara lain makna dari bait yang saya bacakan tadi. Dalam menyampaikan penjelasan ini, saya mengutip keterangan dari sebuah kitab, yaitu Manba'u Ushulil Hikmah. Kitab ini disusun oleh Syekh Abil Abbas Ahmad bin Ali Al-Buni rahimahullah. Sengaja saya sampaikan sumber kitabnya agar para sahabat yang mau mengamalkan lebih yakin terhadap apa yang diamalkannya. Dan bagi sahabat yang ingin lebih memperdalam lagi dalam masalah ini, bisa langsung melihat sendiri ke sumber aslinya. Dan perlu saya sampaikan, jika sahabat mungkin nanti kurang jelas terhadap penjelasan yang saya sampaikan ini, maka kesimpulannya saya tulis di kolom deskripsi. Jadi caranya ketika video ini diputar, maka judul yang ada di bawah video ini diketuk, maka di situ nanti akan muncul deskripsi. Di mana dalam kitab tersebut diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Man wadhaba ala dhikri hadzal baiti fi kulli sabahin wa masa'in 10 marratin. Barang siapa yang istiqomah membaca bait ini, maksudnya bait yang tadi saya bacakan, fi kulli sabahin wa kulli masa'in 10 marratin. Setiap pagi dan setiap sore sebanyak 10 kali. Nah, lebih bagusnya setiap selesai salat subuh dan setiap selesai salat maghrib sebanyak 10 kali. Kasyafallahu anhu kulla hammin wa ghammin. Maka Allah akan menghilangkan
kesusahan dan kebingungan darinya. Ya, susah karena hutang, susah karena penyakit, susah karena urusan keluarga, susah karena urusan pekerjaan dan sebagainya, semua akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala barakah membaca bait tersebut. Wa farraja anhu kulla kurbatin, dan Allah akan menghilangkan segala keruwetan yang ada padanya. Keruwetan dalam menjalani kehidupannya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kafahu syarral a'da'i wal khusumi, dan Allah akan menyelamatkan dia dari kejahatan musuh dan dari kejahatan orang yang akan berbuat jahat kepadanya. Seperti ia sedang terancam misalnya, atau batinnya menderita karena terlilit hutang dan sering mendapatkan intimidasi dari orang yang dihutangi misalnya, dan lain sebagainya, semua akan berlalu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasibu, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tak pernah diduga sebelumnya. Wa basata 'alaihil khaira wal barakatah, dan Allah akan menuangkan kepadanya berbagai macam kebaikan dan keberkahan. Ya, hidupnya penuh barokah, rizkinya barokah, keluarganya barokah, semua penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Intinya pada bagian pertama ini, orang yang istiqomah membaca bait tadi setiap selesai sholat subuh dan setiap selesai sholat maghrib sebanyak 10 kali, ini dibaca langsung tanpa tawassul, maka setidaknya ada 5 faedah yang bisa didapatkan. Pertama, Allah akan menghilangkan semua kesusahan dan kebingungannya. Yang kedua, Allah akan menghilangkan segala keruwetan hidupnya. Yang ketiga, Allah akan menyelamatkan dari kejahatan musuh dan dari kejahatan orang yang akan berbuat jahat kepadanya. Yang keempat, Allah akan memberikan rizki kepadanya dari jalan yang tak pernah diduga sebelumnya. Dan yang kelima, hidupnya penuh dengan barokah, penuh dengan kejembaran. Barokah hidupnya, barokah rizkinya, barokah keluarganya, barokah semuanya atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, dalam kitab ini diterangkan, man asabahu hammun aw ghammun, barang siapa yang dilanda kesusahan dan kebingungan, au a'jazahu maradun, atau ia sedang menderita karena satu penyakit, awing qata'at asbabuhu walam yajid mukhallisan, atau ia terputus dari hal-hal yang bisa menjadi penyebab adanya jalan keluar sehingga ia tak bisa terlepas dari penderitaan yang tengah menderanya. Artinya, orang yang dilanda kesusahan dan kebingungan karena adanya satu masalah, atau sedang menderita karena adanya satu penyakit, dan segala upaya telah dilakukan agar terlepas dari semua itu, namun upaya tadi selalu menemui kebuntuan. Segala usaha telah dilakukan namun tak ada hasil yang bisa didapatkan, sehingga ia terus-menerus tenggelam dalam kesusahan, kebingungan serta penderitaannya. Nah, ketika hal itu terjadi, falya'tamid ila makanin tahirin, maka hendaklah ia pergi ke tempat yang suci seperti ke masjid atau ke musalla. Wa yajlisu fihi munfaridan 'anin nasi, dan duduklah ia di situ menyendiri jauh dari orang lain. Wa yadhkuru hadzal baita alfaini wa mi'atain wa 'ishrina, dan hendaklah ia membaca bait ini sebanyak 2220 kali. Thumma yasjudullaha ta'ala wa yadhkurul baita fi sujudihi asyra marratin. Kemudian setelah selesai membaca 2220 tadi, lalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca bait tersebut dalam sujudnya sebanyak 10 kali.
thumma yarfa'u ra'sahu wa yadhkuruhu 10 marratin. Kemudian ia bangun dari sujudnya dan dalam posisi duduk membaca bait tadi sebanyak 10 kali. Wa yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam 10, dan membaca salawat atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Fa innallaha yuzilu hammahu wa ghammahu, maka Allah akan menghilangkan kesusahan dan kebingungannya, wa yufarriju kurbatahu, dan akan menghilangkan segala kesusahan atau keruwetan hidupnya, mahmakanat, apapun itu bentuknya. Artinya ketika seseorang dilanda kesusahan dan kebingungan, atau ia sedang menderita karena adanya satu penyakit misalnya, dan segala upaya telah dilakukan namun selalu gagal sehingga ia tidak menemukan jalan keluar, maka ketika hal itu terjadi, dalam kitab ini dianjurkan hendaknya ia pergi ke tempat yang suci seperti musholla atau masjid. Ia duduk menyendiri di situ sambil membaca bait tadi sebanyak 2220. Setelah selesai 2220, lalu ia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca bait itu tadi dalam sujudnya sebanyak 10 kali. Setelah selesai, lalu ia bangun dari sujudnya dan duduk membaca bait itu lagi sebanyak 10 kali, ditambah sholawat 10 kali. Sholawatnya bebas, sholawat apa saja. Nah, ketika hal itu dilakukan, maka segala apa yang menimpa dirinya, musibah yang menderanya oleh Allah Subhanahu wa taala akan dihilangkan. Dianjurkan sebelum kita membaca bait yang 2220 itu sebaiknya kita melaksanakan sholat sunat hajat dulu 2 rakaat. Usolli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Nah, setelah selesai sholat hajatnya, lalu membaca istighfar 3 kali dan sholawat 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu 3 kali, dan sholawatnya juga 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah itu selesai, lalu bertawassul dengan mengirim surat Al-Fatihah masing-masing 1 kali kepada pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 kali, yang kedua kepada kedua orang tua 1 kali, yang ketiga kepada semua guru-guru kita 1 kali. Ini tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup mengucapkan Fatihah yang ketiga ini saya khususkan kepada semua guru-guru saya, Al-Fatihah, begitu. Yang keempat, kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini 1 kali. Ini juga tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup mengatakan Fatihah yang keempat saya khususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini, Al-Fatihah, begitu. Nah, yang kelima dikhususkan untuk hajat kita. Misalnya, ya Allah, mudah-mudahan dengan barokah bacaan yang saya baca ini, saya bisa begini, begitu, dan sebagainya. Nah, setelah selesai tawassulnya, baru kita mulai membaca bait itu tadi sebanyak 2220 kali. Setelah selesai yang 2220, lalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca bait itu lagi dalam sujudnya sebanyak 10 kali. Setelah selesai 10 kali, lalu bangun dari sujudnya dan duduk di situ membaca bait itu lagi sebanyak 10 kali, ditambah sholawat 10 kali. Sholawatnya bebas apa saja. Nah, itu baru selesai. Insya Allah dengan barokah bacaan atau ibadah tadi, semua yang mendera kita akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berkenan membimbing kita, menuntun kita, dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sailin. Dan bagi sahabat yang berkenan untuk mendukung channel ini, sangat baik sekali bagi sahabat untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya, agar para sahabat tidak ketinggalan setiap update terbaru dari video yang ada di channel ini. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.